Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Kami mengucapkan, selamat datang di channel Semesta TV 69. Ini adalah ruang kebersamaan yang senantiasa mengajak kita menjaga harmoni di setiap level dan dimensi kehidupan. Saudaraku yang tercerahkan, hidup ini teramat singkat. Nikmat sehat dan waktu adalah nyawa yang tak ternilai. Untuk tayangan kali ini, tema yang akan kami sajikan dengan judul Melawan Arus atau Ikut-ikutan. Semoga setiap tayangan di kanal YouTube ini menjadi cahaya yang mencerahkan, menuntun kita untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Mari bersama-sama menjaga harmoni, karena dari kerukunan lahir kedamaian, dan dari kedamaian tumbuh kebahagiaan, dan kebersamaan. Selamat menyaksikan. The Power of Love. Bayangkan kalau iman itu ternyata bukan soal ikut arus, melainkan justru punya nyali melawan arus. Lalu bagaimana kalau yang selama ini kita agung-agungkan sebagai kebenaran suci, ternyata cuma prasangka massal yang dipoles dengan stempel agama? Pertanyaan ini sederhana tapi bikin gatal. Kalau mayoritas bisa menyesatkan, kenapa kita masih bangga jadi bagian dari keramaian, seolah ikut-ikutan itu tiket VIP menuju surga? Lucunya, Al-Quran sendiri sudah bilang jangan nurut sama mayoritas yang cuma bermodalkan prasangka. Tapi ayat ini kalah populer dibandingkan ayat-ayat yang lebih laku jual. Poligami, pahala sedekah berlipat ganda, atau potongan ayat yang bisa dijadikan slogan bisnis syariah. Mungkin karena ayat tentang mayoritas ini terlalu menohok, bikin banyak orang tidak nyaman. Saya kira ada baiknya kita tengok ayat ini sama-sama. Dan kalau bisa, sekalian dihafal. Bukan supaya makin paham, tapi supaya kalau pasang wajah serius lalu bacain dalam bahasa Arab, orang-orang sekitar langsung kagum meski mereka sendiri, dan kita juga sebenarnya tak paham maksudnya. Jadi, seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Bandeng iki seger kalau asem. Entosi gusarik bae, mami. Mbak Mas Abis. Kalau dipikir-pikir, manusia ini punya hobi aneh. Menganggap mayoritas itu pasti benar. Padahal di pasar saja kalau lihat orang-orang berkerumun, belum tentu artinya ada dagangan murah. Kadang cuma ada sandal jepit hilang. Tapi entah kenapa, begitu angka banyak itu melekat pada satu keyakinan. Orang mendadak merasa wajib ikut serta. Dan lebih aneh lagi, kalau ada 1-2 orang yang berani mikir, skeptis, nanya ulang, malah buru-buru dicap sesat. Mayoritas memang punya cara unik untuk menutup telinga dengan teriakannya sendiri. Lucunya, skeptis itu justru dianggap dosa. Padahal orang yang skeptis biasanya cuma ingin memastikan apakah yang diikutinya kebenaran atau cuma hasil gosip turun-temurun. Tapi karena mayoritas sudah terbiasa hidup dengan prasangka yang diwariskan, mereka merasa terganggu kalau ada yang membongkar kotak Pandora. Maka muncullah kalimat sakti, jangan pakai akalmu, akal itu sangat terbatas. Padahal kalau dipikir, itu kalimat paling malas sepanjang sejarah peradaban. Kalau manusia tidak pakai akal, lalu mau pakai apa? Perasaan massal, atau ikut-ikutan saja yang penting ramai. Disinilah komedinya. Orang yang berhati-hati supaya tidak gampang percaya, malah dituduh sesat. Sementara yang ikut-ikutan tanpa berpikir dianggap paling taat. Agama dijadikan stempel paling ampuh untuk menutup diskusi. Begitu baju agama sudah dipakai, kritik dianggap kurang ajar, analisa dianggap kufur, dan pertanyaan dianggap makar. Seakan-akan Tuhan itu pencipta alam semesta yang maha luas, tapi insecure sekali kalau umatnya pakai otak buat nanya. Kadang saya mikir, kalau mayoritas itu memang tiket masuk surga, kenapa Tuhan di kitabnya repot-repot bilang mayoritas bisa menyesatkan? Bukankah lebih gampang kalau dibilang saja, ikuti saja jumlah terbanyak, beres? Tapi tidak, justru yang diingatkan berkali-kali adalah bahayanya mengikuti arus ramai-ramai. Jadi, jangan heran kalau orang yang mencoba berenang melawan arus ditenggelamkan ramai-ramai oleh orang yang merasa sudah benar hanya karena mereka banyak. Ironisnya, mereka tenggelam bersama-sama sambil saling tepuk tangan, merasa paling selamat. Kalau kita buka kitab suci, ternyata sejak lama sudah ada peringatan keras. Jangan gampang percaya sama mayoritas. Di surat Al-An'am ayat 116, kalimatnya tegas sekali. Kalau kau nurut pada kebanyakan orang di bumi, mereka bakal menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini kan menarik. Kitabnya sendiri sudah bilang mayoritas itu rawan menjerumuskan. Tapi umatnya justru sibuk meyakinkan bahwa mayoritas itulah ukuran kebenaran. Ini seperti punya GPS yang sudah kasih tahu jalannya buntu, tapi tetap nekat masuk karena banyak mobil juga ke arah sana. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, ayat itu turun sebagai peringatan untuk Nabi di saat itu. Karena saat ayat itu turun, mayoritas sesat. Jangan asal menafsirkan seenaknya pakai akal. Jika demikian, kenapa ayat itu tidak dimansuk saja dengan ayat yang lainnya jika konteksnya temporal? Dan jika beragama tidak boleh menggunakan akal, maka hanya orang gila saja yang layak beragama. Di situ Al-Quran menjelaskan mayoritas orang itu hanya ikut prasangka, hanya mengira-ngira.
Artinya mereka tidak berangkat dari ilmu, tidak berangkat dari analisa, apalagi dari keyakinan yang kokoh. Mereka cuma ikut arus. Tapi entah kenapa, umat lebih percaya tafsir mayoritas ketimbang peringatan kitabnya. Jadi ayat yang mestinya menjadi bahan renungan justru ditutup dengan tafsir. Pokoknya jangan banyak tanya, ikut saja ulama. Padahal ayatnya jelas-jelas sedang mengkritik tradisi ikut-ikutan itu. Bayangkan, kalau di terminal banyak orang salah antre bus, apakah kita juga harus ikut nyasar? Aneh sekali kalau ukuran benar salahnya suatu jalan ditentukan oleh jumlah sepatu yang lewat, bukan arah jalannya. Tapi begitulah cara mayoritas bekerja, bukan logika, bukan fakta, melainkan rasa aman, karena ramai-ramai salah itu terasa lebih nyaman daripada sendirian benar. Kitab suci seolah sedang mengingatkan, jangan biarkan jumlah orang membuatmu buta. Karena di balik keramaian itu sering hanya ada dugaan dan imajinasi massal. Tapi umat lebih suka menutup ayat itu rapat-rapat sambil menambahkan catatan kaki. Yang dimaksud mayoritas menyesatkan itu bukan kita, tapi orang lain. Jadi alih-alih ayat itu dijadikan kaca untuk bercermin, malah jadi pentungan untuk memukul kelompok lain. Hasilnya, pesan Tuhan yang mestinya membebaskan dari prasangka, justru dipakai untuk melanggengkan prasangka baru. Dan disinilah letak paradoks yang paling kocak sekaligus getir. Iman yang mestinya lahir dari perenungan mendalam, malah dipersempit jadi sekadar ikut-ikutan. Iman berubah jadi semacam kartu anggota. Kalau sudah ikut barisan mayoritas, maka otomatis dianggap beriman. Kalau berani berpikir di luar jalur, meski niatnya mencari kebenaran, langsung dicap sesat. Seakan-akan iman itu tidak butuh otak, cukup butuh formulir daftar hadir. Lucunya, kalimat jangan pakai akal nanti sesat begitu sering diulang, sampai-sampai banyak orang percaya itu wahyu, padahal jelas-jelas bukan. Kalau iman memang berarti menutup mata, telinga dan otak, lalu apa bedanya manusia dengan kambing yang hanya tahu mengikuti gembalanya? Bedanya cuma satu, kambing tidak punya kitab suci. Jadi, jangan-jangan kambing lebih jujur pada dirinya sendiri. Yang lebih ironis lagi, orang yang malas mikir justru dianggap lebih saleh. Semakin manut, semakin dipuji. Semakin patuh tanpa bertanya, semakin dianggap suci. Sementara yang mencoba membuka mata, menguji dengan nalar, langsung diposisikan di tepi jurang neraka. Padahal kalau menengok kisah para nabi, hampir semuanya ditentang, justru karena mereka berani berpikir berbeda dari mayoritas. Nabi-nabi datang membawa kritik, bukan ikut arus. Kalau logika mayoritas hari ini dipakai ke masa lalu, maka Ibrahim, Musa, Isa, bahkan Muhammad sendiri sudah lama divonis sesat sejak awal. Sebab mereka tidak tunduk pada konsensus mayoritas zamannya. Tapi begitulah cara agama kerap dibajak mayoritas. Kritik di masa lalu dianggap mulia, tapi kritik hari ini dianggap durhaka. Padahal hakikatnya sama, hanya situasinya yang berbeda. Yang kemarin berani berpikir dipuji sebagai nabi, yang hari ini berani berpikir dicap kafir. Dan umat pun nyaman dengan definisi iman yang lebih mirip ketaatan buta ketimbang pencarian jujur. Coba kita tengok sebentar sosok Ibrahim. Kitab suci berkali-kali memujinya, bukan karena beliau manut pada mayoritas, tapi justru karena berani melawan arus. Ibrahim kecil sudah skeptis, melihat bintang lalu berkata, "Ini Tuhanku." Begitu bintang itu tenggelam, ia langsung koreksi. Melihat bulan, ia ucapkan hal yang sama, tapi lagi-lagi ia kritik. Bahkan ketika melihat matahari yang lebih besar, ia masih menimbang, lalu akhirnya menyimpulkan, semua itu bukan Tuhan. Nah, kalau logika mayoritas kita pakai, Ibrahim ini jelas sudah kena stempel sesat sejak awal. Masa ia orang yang meragukan bintang, bulan, dan matahari bisa dianggap beriman? Bayangkan Ibrahim hidup di zaman sekarang, bikin status di media sosial. Bintang itu bukan Tuhan, bulan juga bukan, matahari apalagi. Bisa dipastikan komentarnya banjir. Astagfirullah, imanmu lemah, jangan kebanyakan mikir. Atau hati-hati bro, nanti jadi liberal. Padahal justru karena kritis itulah ia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ironi yang tidak tanggung-tanggung, yang dulu dianggap bukti keimanan, hari ini bisa dianggap pembangkangan. Ibrahim adalah cermin yang paling telak bagi umat yang hobi menuduh skeptis sebagai sesat. Kalau Ibrahim tidak skeptis, mungkin sampai hari ini manusia masih sibuk menyembah bintang jatuh atau matahari terbit. Jadi siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan semangat kitab? Orang yang kritis atau orang yang manut buta? Pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tapi mayoritas lebih suka menyingkirkannya daripada menjawab. Dan di sini komedinya makin jelas. Kita memuji Ibrahim setiap hari, menyebut namanya dalam doa, bahkan meneladani kisahnya dalam ibadah, tapi sekaligus menolak mentalitas kritis yang membuatnya jadi Ibrahim. Kita hanya mau meniru ritualnya, bukan keberaniannya. Seakan-akan Ibrahim itu sekadar peternak kambing yang rajin kurban, bukan seorang pemberontak intelektual yang merobohkan berhala mayoritas zamannya. Kalau sudah sampai di sini, seharusnya kita bisa bercermin dengan jujur. Jangan-jangan iman yang kita banggakan selama ini hanyalah prasangka massal yang dibungkus jargon suci. Kita terlalu sibuk menjaga stempel iman supaya tetap nempel di dahi, tapi malas memeriksa apakah isinya benar atau cuma ikut-ikutan. Lebih sibuk membela kerumunan daripada membela kebenaran. Dan kerumunan, seperti sudah diingatkan sejak dulu,
Tidak selalu membawa ke jalan lurus, kadang malah arak-arakan menuju jurang, tapi tetap terasa meriah karena dilakukan ramai-ramai. Kita mengagumi kisah Ibrahim, tapi takut mewarisi keberaniannya. Kita bangga dengan kitab yang menertawakan mayoritas, tapi di kehidupan sehari-hari justru bersembunyi di balik mayoritas. Kita hafal ayat yang menyebut mereka hanya mengira-ngira, tapi hidup kita sendiri penuh dengan pengira-ngira. Mengira-ngira surga, mengira-ngira neraka, mengira-ngira pahala, tanpa mau memastikan lewat analisa. Dan akhirnya, mayoritas jadi semacam jaminan palsu. Asal ramai-ramai, dianggap aman. Asal banyak yang ikut, dianggap benar. Padahal kebenaran tidak pernah dihitung dengan kalkulator jumlah, tapi ditimbang dengan akal dan nurani. Kalau mayoritas memang tiket keselamat, berarti domba-domba di kandang lebih alim daripada manusia. Karena mereka tidak pernah membantah gembalanya, selalu ikut arus, selalu ramai-ramai, dan selalu patuh. Bedanya cuma satu, domba tidak pernah mengaku sedang beriman. Maka barangkali iman yang sejati itu justru ketika kita berani sendirian di jalan sepi, bukan ketika kita hanyut dalam keramaian. Karena pada akhirnya Tuhan tidak pernah menanyakan, kamu ikut kelompok mana? Yang ditanya hanyalah, kamu gunakan akalmu atau tidak? Hatur nuhun semuanya, sekian dan mohon maaf. Tetap waras dan selalu kritis. Semoga Gusti Allah setuju. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman terdekat Anda. Matur nuwun. Sebagai kebenaran, kuatkan kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kesalahan sebagai kesadaran menuju pencerahan. Kuatkan kami untuk menyingkirkannya. Agar kami selalu bersandar ke hari baru.